Halo, bersama dengan saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Ya, oke. Hari ini saya akan mengulas kembali review, ya bukan unboxing lagi tapi review untuk sisa dari Goldchain dari Saint Cloud Meet. Ya, ini adalah sisa tertiga dari Goldchain. Oke, jadi kesatria emas. Oke, yang pertama adalah Virgo. Ya, kelihatannya Virgo ini aman sih, jubahnya masih bagus ya. Tapi ternyata rambutnya ini sudah kalah, lengket ya. Lagi-lagi semuanya lengket. Tapi kalau mau dibuang ya eman, paling tidak ya harus dipajang ya. Paling tidak harus dipajang di tempat pajang yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya ini adalah Gemini. Ya, ini Gemini. Ini Virgo namanya Saka ya, Virgo Saka. Sedangkan yang Gemini ini namanya siapa ya, saya lupa nih. Lalu yang Sagittarius ini Aiolos. Ya, ini kakaknya dari Leo ya. Oke. Yang di filmnya ini nggak bakal bisa main karena pertama-tama sudah meninggal gitu ya dia. Oke. Di antara ketiga ini yang aman ternyata adalah Gemini ya. Saya nggak tahu kenapa ini saya milihnya juga nggak sengaja karena ngambilnya per 3 gitu ya. Dan di antara semua ini yang aman hanya Gemini. Ya, ini saya nggak tahu Gemininya aman. Oke, kita ulas one by one ya. Di antara semua ini nggak ada yang stoknya banyak. Waktu itu saya mencarinya benar-benar langka. Cari Gemini agak susah. Cari Virgo paling susah, nggak ada, habis. Nggak tahu kenapa ya suka dengan Virgo. Saya suka juga dengan Virgo. Sagittarius, kelihatannya saya senang dengan bintang ini, tapi kalau di jubahnya saya lebih senang punyanya Virgo ya. Oke. Jubahnya Virgo ini keren sih, saya suka dengan ininya. Bagian apa ini? Bagian ininya apa sih namanya? Ini sirahnya sampai ke shouldernya itu dia keren, paling beda sendiri di antara semua scene ya. Kalau semua scene kan kayaknya dipasangin gitu ya. Tapi kalau dia nyatu sama badannya. Ya, sekali lagi untuk Virgo ini pun hampir kurang lebih sama dengan Leo, di mana proporsionalnya agak kurang ya. Karena Virgo ini seharusnya tinggi. Ya, tetapi unik. Oke, bagian rambutnya ini agak lengket, sudah kalah ya sama panas. Oke, jadi ini juga nggak bisa saya ubah-ubah. Kalau saya ubah-ubah patah nantinya. Oke. Lalu kita lihat bagian lainnya, semuanya part adalah besi diecast, kecuali bagian part yang ininya. Bagian sirahnya ini plastik dan helmnya, dia plastik ya. Rata-rata, nah ini kan beda-beda, tapi rata-rata setiap mainan itu ya beda. Contohnya lagi yang ini. Nah, ini mirip dengan Libra Doko, mirip juga dengan Leo, di mana hampir semua bagian partnya adalah diecast ya. Ini kalau bisa kita lihat semua partnya ini adalah diecast semua kecuali helm ya. Di sini semuanya, ini yang paling unik ya. Jadi sama seperti Leo. Tapi Leo pun masih ada satu part yang di bagian dada itu plastik. Tapi helmnya diecast. Nah ini, sedangkan yang Gemini, helmnya plastik. Tapi semua part tubuh bagian leher ke bawah, semuanya diecast. Ya, ini yang uniknya ya. Jadi tiap mainan unik-unik gitu ya. Harga yang paling mahal itu adalah Gemini. Ya, kalau kita mau beli Gemini waktu itu harganya berapa ya? 480 gitu ya.
itu termasuk mahal zaman tahun 2000, nggak sampai ya, tahun 2000, 1999. Wah, itu zaman mainan segitu itu sudah mahal ya. Kalau ibarat sekarang ini harganya seperti harga 2,5 juta gitu ya. Oke, tapi menarik. Cuma artikulasinya nggak bisa banyak. Gold cloth semua artikulasinya nggak bisa banyak ya. Apalagi kalau Gemini ini sudah full cloth. Coba kalau dilihat, dipandang dari depan ini, pandang Gemini ini, ada nggak tersisa bahkan tangan gitu kelihatan body tangannya? Nggak kelihatan ya. Ini kalau saya lihat, gila men ya. Ini benar-benar full body, dilindungi oleh diecast ya. Oleh karena itu dia jadi karakter yang hebat. Karena apa? Full diecast ya, hampir tidak ada kelihatan tangan. Sedangkan kalau Virgo masih kelihatan toh ya, kelihatan ini ya, ini bagian tangannya masih kelihatan ya. Bagian kakinya pun masih sedikit kelihatan. Oke. Jadi ini uniknya ya. Nah, ini loh yang tadi saya katakan, karena dia agak pliket ya. Jadi ketika saya membetulkan bagian lehernya ini, bagian helmnya, itu dia akan kembali lagi gitu ya, agak naik lagi, nggak lengket gitu loh maksudnya. Oke, dari dua ini sebetulnya saya suka dengan Virgo gitu ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya ini, karena posisi posturnya juga kurang pas, saya jadi waktu itu beralih ke Gemini mestinya ya. Karena apa? Gemini ini adalah yang paling solid di antara semuanya ya. Tapi jubahnya menurut saya sih kurang bagus ya. Jubahnya jelek. Oke. Ini bisa kita lihat, hanya tersisa bagian itu untuk artikulasi ya. Ini ya, bagian ini hanya untuk artikulasi. Oke, bahkan bagian yang di bagian dadanya ini adalah untuk apa ya ini? Ini bisa dinaikkan enggak ya? Enggak bisa, hanya pajangan saja. Harusnya bisa sih. Mungkin, oh ya bisa nih. Jadi ini bisa dinaikkan. Nah, ya bisa agak naik, betul ya. Ini nanti untuk tangan kalau kita gerakkan ke depan, tapi dia nggak mungkin bisa begini, paling top ya cuma segini, karena ini bisanya cuma segini, nggak bisa lebih. Kalau dilebihkan patah ya. Ini juga sama, paling cuma bisa sekian. Jadi ini kalau maju tangannya ya ini udah kayak gini aja, dan ini paling top. Jadi ini jubahnya yang paling benar-benar wah ya, menutup semua ini. Oke, keren sih ya. And the last one adalah Sagittarius. Nah, ini kalau Sagittarius kalau dilihat-lihat, kalian lihat benar-benar mungkin di sana kelihatan ini kilap. Ya, bentuknya kilap. Oke. Jadi bentuknya benar-benar kilap. Artinya kilap itu rusak ya. Jadi bukan kilap itu glossy atau memang karakternya dia glossy, tapi artinya dia rusak ya. Oke, ini agak kita minggirkan. Kita akan bahas Sagittarius. Oke, Sagittarius ini tidak semuanya diecast ya. Kalau bisa saya perhatikan bagian ini soldiernya, sayapnya, helmnya, senjatanya ya, itu semua plastik. Ya, jadi ini loh kekurangan dari Sagittarius. Bedanya dengan Libra beda jauh ya. Kalau Libra itu semuanya hampir diecast, sedangkan Sagittarius kebalikannya, semuanya serba plastik ya. Harganya padahal ya sama aja loh ya, semua ini sama rata harganya. Tapi karena barangnya tidak kita PO pada hari PO, maka harga rilisnya itu bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi berbeda-beda tergantung pasar. Dimana kalau pasar demand-nya tinggi, barangnya sedikit,
harganya akan naik, ya. Begitu juga barang yang tidak laku, harganya akan turun drastis. Contohnya yang kemarin itu ada Aries Mu dan Taurus Aldebaran yang segolongan ini itu harganya jatuh. Sedangkan Gemini ataupun Virgo ini harganya naik. Yang paling mahal itu kalau nggak salah ya Gemini ini sama Sagittarius, itu yang paling mahal. Yang lain rata-rata sih. Scorpio itu saya dapatkan juga agak mahal juga karena sangat susah carinya. Ya, kalau bentuk jubahnya itu sebetulnya Scorpio juga sakti ya, sangar gitu ya bentuknya. Tapi Virgo ini wah keren sekali. Cuman jurusnya lagi keren kan, dia merem gitu ya. Ketika melek jelas gak tahu jurusnya apa ya. Oke, lalu ini juga ada senjatanya. Nah, untuk Sagittarius ini masih banyak sih, dia nggak punya jubah kayak yang lain karena dia ada sayap. Ya, tapi kalau kita lihat bagian belakangnya ini, wow, kelihatan semua juga kan ya. Coba dibandingkan dengan Virgo, bagian belakangnya ini nggak kelihatan ini, semuanya ketutupan, hanya bagian kakinya saja yang kelihatan. Tuh, ya kan, semuanya ketutupan kan, hanya bagian kakinya saja yang kelihatan. Untuk Virgo bagaimana? Untuk Virgo juga sama kondisinya dengan ini. Kalau ini kelihatan semua sih, ini kelihatan ya. Nah, itu yang berbeda. Oke? Tapi menarik sih, dulu yang sangat-sangat saya cari itu adalah Gemini, ya. Itu yang sangat saya cari. Saya waktu membeli Sagittarius itu juga excited banget. Tapi ketika melihat hasilnya, aduh ternyata kok gini ya, atau kurang ya. Nah, jadi saya agak sedikit kecewa sih gitu. Oke, untuk Sagittarius, bagian sayapnya bisa digerakkan. Oke. Ya, bisa sampai begini. Ya. Jadi kalau mau majang kayak gini, makan tempat. Ya. Jadi ini adalah sayap Sagittarius dan dia bisa ke belakang juga sih. Nah, oke. Dia bisa ke belakang. Oke, jadi ini ke belakang. Jadi bisa terlihat menyamping. Ya. Dan ini juga bisa ditekuk. Oke, saya kembalikan. Ya, oke ya. Saya kembalikan begini. Ya, uniknya di Sagittarius yang membuat saya excited adalah sayapnya. Tapi coba lihat. Ini yang menurut saya sangat kurang. Oke, saya akan pegang-pegang ya. Ini bagian kakinya, kopok-kopok semua ya. Dari awal loh ya, ini kopok-kopok ini dari awal. Oke. Yang saya tidak suka itu ya, dari awal ini. Bukan hanya ini saja, bahkan sama bagian celananya ini apa, bagian pahanya ini atau ini, ya ini harusnya seperti ini. Tapi nanti dia melorot lagi, gitu ya. Ini yang saya tidak suka dari Sagittarius. Lihat tuh, tidak karuan lagi kan? Ya, ini kelemahan dari Sagittarius. Saya tidak tahu apakah memang karena karakter dari cetakan mainannya yang seperti itu. Tapi itu membuat saya jadi tidak suka dengan mainannya. Oke, sementara begini dulu ya. Mungkin ini bisa jadi review gold clothes-nya saya yang terakhir ini. Saya nanti akan cari, ada banyak sih sebetulnya. Ada yang Poseidon version, ada yang apa ya, saya lupa sih. Ada Poseidon, ada kayak model Hades gitu ya. Tapi nggak sampai di Hades kayaknya. Poseidon yang saya ada lengkap. Keren sih Poseidon tuh. Oke, ini yang sementara dulu saya review untuk hari ini. Saya tidak tahu lagi apakah nextnya saya akan review yang mana, tergantung apa yang saya dapat ya. Semoga apa yang saya dapatkan ini sementara nge-review dulu sambil menunggu saya buka lagi yang unboxing gitu ya. Oke, sampai di sini saja.
Oke, sampai di sini dulu ya videonya kali ini. Mungkin kita akan bertemu pada video selanjutnya. Bye bye.